Konflik Israel-Palestina telah memasuki hari ke-82. Selama itu juga, Israel terus melakukan berbagai kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Salah satunya ada penargetan ke rumah sakit Indonesia, ya, berbagai fasilitas kesehatan, berbagai fasilitas umum, penargetan terhadap warga sipil, baik itu perempuan, baik itu anak-anak, dan yang paling parah, Israel kini telah menjalankan sebuah misi untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan pengusiran paksa terhadap 2,1 juta rakyat Palestina di jalur Gaza. Ya, teman-teman semua, ini bukanlah sebuah isu, ini bukanlah sebuah hayalan, tapi ini sedang terjadi di jalur Gaza, di mana pemerintahan Zionis Israel telah melakukan genosida, telah melakukan pembersihan etnis bangsa Palestina yang tinggal di Gaza. Israel sekarang tengah melancarkan sebuah misi untuk membuat Gaza berubah menjadi abu. Dan hal ini telah, teman-teman semua, telah diucapkan secara tegas oleh banyak sekali pejabat-pejabat Israel. Salah satunya ada di video ini. ולכן אני אומר, בעזה כולם בלי יוצא מן הכלל מחבלים, בני כלבים, צריך למוטט אותם, להרוס אותם, מבחינתי להרוג את כולם, לעשות את הכל אבק. צה"ל יפרז את השטח. Ada seorang pejabat Israel, ya, parlemen Israel, yang dengan tegas menyebut bahwa mereka akan membersihkan Gaza. Mereka akan membersihkan Gaza dari anjing-anjing liar. Ya, benar, rakyat Palestina tidak dianggap sebagai manusia. Kita lihat dulu videonya. ולכן אני אומר, בעזה כולם בלי יוצא מן הכלל מחבלים, בני כלבים, צריך למוטט אותם, להרוס אותם, מבחינתי להרוג את כולם, לעשות את הכל אבק. צה"ל יפרז את השטח ונתחיל לבנות שם אזורים חדשים, קודם כל למען ביטחוננו. Ya, itu ditayangkan di TV Israel, teman-teman semua, diucapkan langsung oleh anggota parlemen Israel. Butuh bukti seperti apa lagi bahwa dunia sampai saat ini, ya, masih saja tutup mata terkait kondisi Gaza, terkait kondisi bangsa Palestina yang terus-menerus dijajah, yang terus-menerus mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintahan Zionis Israel. Ya, teman-teman semua, inilah topik bahasan kita hari ini, di mana kita akan membahas terkait upaya Israel untuk membersihkan etnis Palestina di jalur Gaza. Sebelumnya, teman-teman semua, informasi terkait Palestina ke depan kita bakal posting di channel Supreme Detector dikarenakan beberapa hal, sehingga untuk channel kajian online kita putuskan untuk hiatus dulu, dan informasi-informasi terkait Palestina akan disampaikan di channel Supreme Detector. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan belum follow, ya, menyalakan notifikasinya boleh dinyalakan dan juga di subscribe. Balik lagi ke pembahasannya. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, atau sering disebut United Nation, United Nation ini sebenarnya sudah beberapa kali melakukan resolusi pertemuan, ya, tatap muka untuk membahas terkait konflik Israel Palestina. Terbaru, teman-teman semua, ya, akhirnya Amerika menyetujui resolusi perdamaian yang digagas oleh United Emirat Arab (UAE) dan Arab Saudi terkait resolusi ini. Ya, walaupun mereka tidak menyetujuinya, tetapi minimal mereka itu abstain. Nah, salah satu resolusi ini adalah mendesak kedua belah pihak untuk membuka, ya, pintu seluas-luasnya agar bantuan keamanan, bantuan kemanusiaan ini bisa masuk. Hanya teman-teman semua di sini belum membahas terkait kejahatan perang, ya. Di resolusi ini tidak membahas terkait gencatan senjata permanen. Nah, walaupun resolusi ini telah disetujui, pemerintah Zionis Israel dalam pernyataan resminya PM Netanyahu mengatakan bahwa perang di Gaza, invasi agresi militer
Israel di Gaza ini akan terus berlanjut. Kendati Amerika sendiri telah meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Di pihak Hamas, ya di pihak para pejuang Palestina sendiri, mereka juga menolak gencatan senjata sesaat. Ya, jadi kedua belah pihak sebenarnya di sini memang tidak ingin adanya gencatan senjata. Kedua pihak ini ingin adanya satu pihak pemenang, ya, salah satu pihak pemenang antara Zionis ataupun para pejuang Palestina. Yang membuat miris teman-teman semua, ya, dunia sampai saat ini tidak menganggap agresi militer Israel ke jalur Gaza ini sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. PBB sampai saat ini juga masih tutup mata. Banyak sekali negara-negara dunia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, ya, negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris yang notabene-nya adalah negara besar, adalah negara yang selalu menggembar-gemborkan hak-hak kemanusiaan, yang selalu menggembar-gemborkan terkait human right, tapi mereka sampai saat ini tetap saja diam. Ya, negara-negara itu tetap diam teman-teman semua. Negara-negara besar, negara-negara barat terutama yang selalu mendikte Indonesia terkait hak-hak orang-orang Papua, terkait hak kemerdekaan bangsa Papua, ya, nyatanya sendiri telah membiarkan Israel sekutunya melakukan berbagai lusinan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Israel dibiarkan melakukan seenak-enaknya, melakukan hal A, melakukan hal B, melakukan berbagai kejahatan-kejahatan tanpa dituntut oleh ICC. Ya, ini sangat miris. Kita lihat sendiri, ICC, International Criminal Court, tetap diam. Mereka tutup mata terkait berbagai kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Berbeda kasusnya seperti invasi Rusia ke Ukraina. ICC, berbagai negara barat itu langsung bersuara keras bahwa ini adalah kejahatan perang, bahwa ini tidak bisa diterima oleh hak-hak kemanusiaan, hati nurani manusia. Tapi standarnya beda. Standarnya beda dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak menganggap bangsa Palestina sebagai manusia yang setara. Mereka tidak menganggap orang Palestina ini mempunyai hak. Mereka menganggap bangsa Palestina ini adalah bangsa yang harus diusir. Ya, dalam sejarah teman-teman semua telah menyebutkan, ya, bahwa satu-satunya bangsa yang telah melakukan pembersihan etnis besar-besaran adalah bangsa Eropa. Kita lihat di Amerika. Siapa penduduk asli Amerika? Bukan bangsa Eropa. Bangsa yang berkulitnya merah, ya, yang sering mungkin disebut suku Indian, sekarang kebudayaan itu hampir lenyap dari Amerika Serikat. Kita lihat Australia. Australia penduduk aslinya bukanlah orang-orang Eropa, tapi suku aborigin yang saat ini mungkin sudah sangat jarang kita lihati keberadaannya di Australia. Itu adalah dua contoh pembersihan etnis yang sukses besar melenyapkan penduduk aslinya. Bahkan Indonesia, jika bukan karena para pejuangnya yang berjuang selama ratusan tahun untuk membebaskan bangsa ini, untuk membebaskan negara ini, mungkin kita juga sudah lenyap. Mungkin kita juga sudah habis. Ya, dunia saat ini diam. Dunia saat ini tutup mata terkait pembersihan etnis Palestina di jalur Gaza. Lalu apa yang bisa kita perbuat teman-teman semua? Bangsa Indonesia telah membuktikan, ya, melalui pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang secara lantang di berbagai forum telah menyebutkan berbagai kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Di PBB, di Jenewa, Swiss kemarin, bahkan, ya, Menteri Luar Negeri kita Bu Retno ini telah melakukan safari politik, diplomasi politik dengan membawa isu Gaza ke 5 negara anggota tetap DKPBB, Dewan Keamanan PBB. Yang pertama adalah China. Di sana Menteri Luar Negeri kita telah bertemu dengan Wang Yi, ya, Menlu-nya China, terus juga ke Rusia bertemu dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selanjutnya terbang juga ke Inggris. Nah, yang luar biasanya juga Menlu ini bisa bertemu langsung dengan Presiden Macron di Prancis. Ya, teman-teman semua,
Menteri Luar Negeri kita telah melakukan kunjungan tanpa henti ke 5 negara, bahkan ke beberapa negara juga di dunia. Di mana ya Indonesia secara tegas ya dan menjadi salah satu negara terakhir di dunia yang belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Indonesia sampai saat ini, teman-teman, tidak mengakui sama sekali Israel sebagai sebuah negara. Indonesia dalam konstitusi telah mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia harus menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Israel sebagai sebuah agresor, sebagai sebuah penjajah tidak diterima oleh Indonesia sebagai sebuah negara. Karena itu teman-teman semua, Indonesia sampai kapanpun kita akan menolak segala bentuk penjajahan. Dan Indonesia mendesak untuk PBB menjalankan two-state solution, ya, di mana Indonesia mendesak Israel dan juga Palestina diberikan sebuah negaranya masing-masing, ya, untuk hidup secara berdampingan dan secara damai. Tapi rupanya resolusi ini juga tidak dijalankan oleh Israel. Pendudukan ilegal terus berlangsung di tepi barat, ya, terus berlangsung sedikit demi sedikit mengambil wilayah Indonesia, dan saat ini mungkin dalam peta ya hanya tersisa 12% tanah Palestina yang masih dipertahankan oleh bangsa Palestina. Ya teman-teman semua, pembersihan etnis ini tentu tidak bisa kita biarkan. Tentu tidak bisa kita ikut tutup mata. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Kita hanya perlu menjadi manusia. Kita hanya perlu menggunakan hati kemanusiaan kita. Sudah lebih 22.000 ya, sudah lebih 22.000 sipil gugur di Palestina. Perlu berapa orang lagi? Perlu berapa banyak lagi sampai dunia membuka matanya, sampai dunia mau berteriak, mau bereaksi, mau membantu bangsa Palestina. Dan yakinlah, dalam keyakinan umat Islam ya, dalam keyakinan orang-orang muslim, suatu saat dunia ini akan bersatu. Suatu saat akan terjadi perang besar akhir zaman di mana dunia bersatu untuk menumpas Zionis Israel. Mungkin itu teman-teman semua ya video kita hari ini. Tentu kita berdoa kembali semoga Palestina diberikan kekuatan, diberikan ketabahan untuk menghadapi ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga bangsa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Itu saja teman-teman semua ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan semangat perjuangan, bisa memberikan banyak semangat bagi kita untuk kembali berjuang ya, untuk kembali menyuarakan tentang hak-hak rakyat Palestina di jalur Gaza. Kita bakal sambung di video selanjutnya masih terkait Palestina. Mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.